dijelaskan oleh Mas Muhammad Gilang. Iya, selanjutnya ada bagian private sector role in policy development and implementation. Peran swasta untuk pengembangan kebijakan dan implementasi. National Committee on Vital and Health Statistics bertanggung jawab atas beberapa rekomendasi nasional utama tentang infrastruktur informasi kesehatan dan informatika. Lalu ada Institute of Medicine, yaitu yang memberikan nasihat independen kepada Kongres dan cabang eksekutif tentang banyak masalah kesehatan dan perawatan kesehatan, termasuk infrastruktur kesehatan masyarakat, kualitas perawatan kesehatan, dan keselamatan pasien, termasuk konsekuensi yang tidak diinginkan dari penerapan teknologi informasi kesehatan. Lalu ada dua contoh lagi badan penasihat yang dibentuk oleh Kongres untuk menangani masalah teknis dan kebijakan yang kompleks atau kontroversial, yaitu ada Commission on Systematic Interoperability dalam Undang-Undang Medicare Modernizations dan Health IT Policy Commit dalam Undang-Undang Affordable Care. Selanjutnya ada Policy Environment for Public Health Informatics, yaitu ada Health Insurance Portability and Accountability Act atau undang-undang dari asuransi kesehatan dan portability dan accountability. Undang-undang tersebut disahkan tahun 1996 dan tujuan utamanya adalah untuk memastikan cakupan asuransi kesehatan. Undang-undang menstandarisasi kesehatan data agar dapat dipertukarkan secara elektronik sehingga meningkatkan efisiensi dan mengurangi biaya administrasi. Undang-undang juga mengarahkan NCVHS untuk mempelajari standar data untuk rekam medis elektronik dan pertukaran data klinis. Lalu ada National Electronic Disease Surveillance System dan The Health Alert Network. Di sini pada akhir tahun 1990-an, The Center of Disease Control and Prevention atau disebut dengan CDC meluncurkan National Electronic Disease Surveillance System, sebuah arsitektur dan sistem dasar untuk mengatasi aplikasi tunggal yang ada dan memungkinkan transfer berbasis web serta mengintegrasi kesehatan masyarakat, laboratorium, dan data klinis di federal dan negara bagian dan tingkat lokal. Lalu pada akhir tahun 1990-an juga, The Center of Disease Control and Prevention meluncurkan Health Alert Network, sebuah komunikasi, informasi, dan sistem pelatihan yang akan mendukung jaringan peringatan dini dan respon terhadap bioterorisme dan ancaman kesehatan masyarakat lainnya. Selanjutnya ada National Agenda for Public Health Informatics, di mana agenda nasional pertama untuk informatika kesehatan masyarakat dikembangkan pada Kongres Musim Semi AMIA pada tahun 2001 yang berisi 74 rekomendasi yang memberikan kerangka kerja yang luas dan inklusif untuk perusahaan informatika kesehatan masyarakat dan membahas 6 bidang. Yang pertama, pendanaan dan tata kelola. Yang kedua, arsitektur dan infrastruktur. Yang ketiga, standar dan kosakata. Yang keempat, penelitian, evaluasi, dan praktik terbaik. Yang kelima, prevensi, kerahasiaan, dan keamanan. Dan keenam, pelatihan dan tenaga kerja. Lalu Yayasan Robert Wood Johnson memberikan dukungan untuk Konferensi Informatika Kesehatan Masyarakat AMIA pada bulan November 2011 untuk meninjau kembali agenda nasional sebelumnya yang pada tahun 2001 di bulan November 2011 untuk meninjau kembali di mana peserta menemukan bahwa banyak dari rekomendasi sebelumnya telah dilaksanakan, tetapi masih ada kebutuhan yang signifikan untuk meningkatkan komunikasi dan berbagi informasi dalam komunitas public health informatics, menyatukan lapangan melalui kosakata standar, evaluasi yang ketat, dan pelatihan berbasis kompetensi, dan mempromosikan koordinasi dan kepemimpinan yang efektif. Oke. Selanjutnya ada Office of Nation Coordinator for Health Informatic Technology, di mana pembentukan kantor dari Office National Coordinator for Health Information Technology ini
di kantor Sekretaris Kesehatan dan Layanan Kemanusiaan yang dibuat berdasarkan perintah eksekutif pada tahun 2004. ONC sendiri adalah entitas federal utama yang bertugas mengordinasikan upaya nasional untuk menerapkan dan menggunakan teknologi informasi kesehatan dan pertukaran elektronik informasi kesehatan untuk meningkatkan kualitas pemberian perawatan kesehatan dan pengalaman pasien. Tahun berikutnya terjadi bencana alam terburuk dalam sejarah Amerika Serikat yang melanda Pantai Teluk dengan menghilangkan nyawa dan evakuasi lebih dari 1 juta orang dari Louisiana, Mississippi, dan Texas. Nah, kepemimpinan informatika dari ONC dan pakar teknologi informasi kesehatan nasional memastikan bahwa data resep dapat diambil dari satu portal web yang aman. Pengungsi dan orang lain yang catatan farmasinya hilang atau tidak dapat dipulihkan dapat bekerja dengan dokter dan apoteker untuk mendapatkan akses ke catatan obat resep elektronik mereka sendiri dan memberikan perawatan yang berkelanjutan meskipun dislokasi. Selanjutnya ada current policy context for public health informatics, yaitu ada high-tech. Di sini ketika menjadi undang-undang pada Februari 2009, undang-undang high-tech ini menciptakan lingkungan baru yang menarik untuk teknologi informasi kesehatan. Tetapi setelah bertahun-tahun, provider atau penyedia menyatakan bahwa biaya perangkat lunak adalah penghalang utama untuk adoptasi electronic health record. Lalu ONC memberikan investasi hampir 38 miliar US dollar langsung kepada penyedia Medicare dan Medicaid agar menggunakan electronic health record dengan cara yang bermakna secara klinis untuk mengordinasikan perawatan dan mempromosikan akses yang aman ke informasi kesehatan. ONC juga telah bekerja pada standar dan kerangka sertifikasi untuk mengembangkan spesifikasi teknis dan standar untuk interoperabilitas dan National Health Information Network sebagai platform umum untuk pertukaran informasi kesehatan di seluruh negeri. Dan terakhir, High-Touch ini menciptakan kerangka kerja kebijakan dan standar teknologi baru untuk mendorong pertukaran informasi kesehatan dengan 2 komite penasihat federal, yaitu High-Tech Policy Committee dan HIT Standard Committee untuk memberi saran kepada ONC tentang pengembangan kesehatan nasional. Lalu ada President's Council of Advisors on Science and Technology Report, di mana tahun 2010 Presiden PCAST ini merilis laporan berjudul Realizing the Full Potential of Health Information Technology to Improve Healthcare for Americans, The Path Forward, di mana laporan ini membawa perhatian baru pada infrastruktur dan rasa urgensi tentang berbagi informasi dalam perawatan kesehatan dengan mengusulkan informasi teknologi baru untuk memecahkan hambatan lama, menyerukan pendekatan yang lebih cepat dan lebih komprehensif untuk mencapai tujuan bangsa dan pertukaran informasi kesehatan dengan mengadopsi bahasa yang sama untuk bertukar data antara sistem electronic health record. Nah, berdasarkan laporan PCAST ini ada banyak alasan mengapa adopsi teknologi informasi kesehatan ini tertinggal. Nah, beberapa di antaranya adalah sebagian besar teknologi informasi kesehatan tertanam dalam sistem lama yang berfokus pada pembayaran dan fungsi administrasi, bukan informasi klinis. Yang kedua, sebagian besar sistem saat ini adalah aplikasi yang berpemilik dan yang tidak mudah diadaptasi ke dalam alur kerja klinis dan menggunakan format data yang tidak mudah ditukar. Yang ketiga, sebagian besar organisasi perawatan kesehatan berfokus pada pertukaran informasi internal dan tidak memiliki insentif untuk berbagi informasi dengan organisasi luar. Yang keempat, sebagian besar pasien memiliki kekhawatiran tentang privasi dan keamanan informasi mereka. Di pertengahan April 2011, ONC merilis rencana strategis teknologi informasi kesehatan federal dan peran CDC dalam berinvestasi dalam infrastruktur kesehatan masyarakat untuk membangun inti kapasitas dan mendukung strategi nasional pencegahan dan promosi kesehatan. Lalu ada future policy challenges. Jadi di sini sejak November 2011 investasi
infrastruktur kesehatan masyarakat merupakan prioritas nasional sebagai bagian dari investasi high-tech di bawah Undang-Undang Pemulihan dan Reinvestasi Amerika tahun 2009. Sebagian besar pendanaan high-tech ini difokuskan pada adopsi penyedia dan penggunaan yang berarti dari IHR atau Electronic Health Records. Lalu ada pendanaan juga diberikan kepada negara bagian untuk membantu membangun infrastruktur untuk mendukung pertukaran informasi kesehatan yang memungkinkan transmisi data klinis. Dan perbaikan-perbaikan besar-besaran infrastruktur informasi negara yang membutuhkan perubahan alur kerja di rumah sakit, klinik, kantor swasta, dan Departemen Kesehatan juga memerlukan pelatihan baru dalam cara berpikir baru tentang bagaimana informasi mengalir di seluruh lingkungan. Nah, sulit untuk melihat beberapa lama yang dibutuhkan untuk memiliki sistem data kesehatan yang sepenuhnya dapat dioperasikan untuk pelaporan klinis, penelitian, dan kesehatan masyarakat. Yang terakhir, sebagian besar pengamat percaya bahwa upaya untuk membentuk investasi high-tech ini sangat baik. Jadi, untuk mewakilkan seluruh rangka investasi yang akan diperlukan untuk mendorong pemangku kepentingan untuk membuat perubahan besar. Uh, sudah selesai. Sekian dari presentasi kelompok